Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya sapa Shalom. Halo, Apa kabar teman-teman di sana? luar biasa. Puji Tuhan. Jadi saya sungguh berharap keadaan teman-teman di sana sehat-sehat, penuh dengan sukacita dan dalam perlindungan Allah. Amin ya. Jadi saya juga benar-benar Recording in menghimbau progress. kepada teman-teman di mana ketika mengikuti setiap ibadah yang entah dilakukan oleh siapa aja pelayannya, saya sungguh berharap memang benar-benar teman-teman membawa sebuah wadah atau sebuah hati itu untuk benar-benar mengingini atau antusias. Jadi, karena kami percaya sih, yang namanya firman itu ketika ditabur itu tidak akan pernah berpulang dengan sia-sia. Untuk apa? Karena saya mau katakan kita hidup di zaman yang semakin tidak menentu. eh saya bukan menakut-nakuti, tapi kan teman-teman di dalam itu kan bisa lah dengar berita ini dan itu, ya kan? Jadi Indonesia mungkin lagi ekonomi lagi jelek, ya eh, dampak perang ini dan itu. Jadi ya kehidupan tuh benar-benar sungguh tidak menentu gitu. Orang yang bekerja pun bisa kena PHK, ya kan? Apalagi kalau yang sakit lah. Sakit kita sama-sama tahu kan, kita berharap pada BPJS nggak akan maksimal, tapi kalau kita mau bayar sendiri biaya rumah sakit sangat-sangatlah mahal. Nah, jadi hanya Tuhanlah pegangan kita, baik dari teman-teman yang di dalam ataupun kami yang ada di luar sini. Jujur, ya pengenalan akan Tuhan, belajar berserah, belajar mengandalkan Tuhan, belajar mengerti hati Tuhan itu sebenarnya ya menurut saya pribadi sih jauh lebih penting ya. Karena dunia yang kita huni semakin hari kan udah bukan nggak akan semakin baik ya. Ya kan dengan jumlah penduduk yang udah semakin hari semakin banyak juga, kemudian lapangan pekerjaan yang kurang ini dan itu ya. Jadi saya sungguh berharap ini waktunya teman-teman itu rest, break semua dari segala kegiatan di luar ya, di luar kan. Kalau izinkan ya seperti apa yang tadi dinyanyikan benar-benar mengucap syukur. Walaupun mungkin kau Tuhan, saya nggak ngerti kenapa saya harus ada di dalam. Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu. Kenapa ada di dalam serba terbatas karena di dalam itu. Nah, yaitu untuk saya berharap teman-teman benar-benar bisa bersyukur. Jadi, kalau kita masih dikasih nafas hidup oleh Tuhan, artinya Tuhan tuh masih belum mau berhenti berurusan dengan kita. Ya, kemudian masih ada urusan yang memang harus kita lakukan. Jadi untuk itu belajarlah bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Meski saya katakan ya untuk teman-teman yang dalam segala keterbatasan sulit ya. Ya belajarlah mengucap syukur. Oke, jadi hari ini tema yang mau saya bawa tuh eh, keselamatan. Wah, keselamatan tuh apa sih keselamatan? Keselamatan adalah sebuah produk, apakah makanan, ataukah apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, ya. Jadi saya coba cari tentang keselamatan. Kalau secara umum, keselamatan adalah keadaan ketika seseorang terbebas dari bahaya, ancaman, penderitaan, sehingga hidup dalam keadaan aman dan terlindung. Ya, mudah sekali, apalagi kita orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh gampang banget ngomong selamat ya. Ya, ada satu kejadian, ada satu kecelakaan, saya kasih gambaran, tabrakan lah, andai kan antara motor dengan mobil atau mobil dengan mobil itu. Untung eh, korbannya, untung korbannya hanya satu orang, padahal dalam dalam mobil itu ada 5 orang. Itu kan
Yang selamat cuma satu orang. Jadi selamat. Ya, kemudian ketika dicopet, wah saya masih selamat deh. Uang saya untung nggak disimpan di dompet. Nah, seperti itu. Jadi keselamatan itu sebuah keadaan. Sebuah keadaan ketika seseorang itu terbebas dari bahaya. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, pada umumnya keselamatan itu dipahami sebagai sebuah kehidupan setelah kematian. Sekali lagi, saya ulangi, kalau dari kacamata agama, pada umumnya keselamatan itu dipahami sebagai sebuah kehidupan setelah kematian. Nah, yaitu memperoleh kehidupan kekal di sorga. Sama, ya di kekristenan pun sama gitu loh. Eh, ya keselamatan itu ya kita hidup kekal di sorga. Nah, karena itu setiap agama atau kepercayaan, bukan hanya Kristen, bukan hanya Kristen, semua yang saya kenal ada 5 agama, ya lima-limanya itu memiliki sebuah ajaran atau tuntunan yang diyakini dapat membawa seseorang kepada tujuan akhir tersebut, yaitu surga. Nah, namun sedikit berbeda dari iman kekristenan ini, di mana keselamatan itu memiliki makna yang lebih dalam lagi. Jadi, keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Itu ada di Efesus 2 ayat 8. Jadi, keselamatan itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh karena usaha manusia. Ingat, saya ulangi lagi, keselamatan bukan sesuatu yang dapat diperoleh karena usaha manusia, tapi merupakan sebuah pemberian Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, keselamatan itu diberikan. Nah, ketika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pertanyaannya, apakah sesimpel itu keselamatan di dalam iman Kristen? Pokoknya percaya aja ke Yesus Tuhan dan Juru Selamat cukup. Apakah sesimpel itu yang anak-anak Tuhan pegang? Ya kan? Kalau sesimpel itu, tentunya mudah. Semua orang asalkan ya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat di mulut dia, ya udah selamat aja. Nah, pertanyaannya apakah sesimpel itu? Saya rasa tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Karena apa? Karena jadi kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selamat itu ada di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 kan. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, ini ada bicara tentang mengenal Bapa. Ada bicara mengenal Dia, kamu telah melihat Dia. Kita sama-sama tahu ya perwakilan atau Allah sendiri yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ada banyak orang Kristen itu benar-benar merasa yakin dengan memegang ayat ini, pokoknya sudah pasti selamat, sudah pasti selamat, sudah pasti selamat. Ya, kalau saya sih sudah pasti selamat lah. Orang nama saya juga selamat belakangnya kan. Nah, jadi nggak sesimpel itu. Karena apa? Coba kita mau bandingin ayat tadi ya. Ayat tadi dengan Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan Filipi 2 ayat 12. Atau kita sama-sama baca. Oke, kita sama-sama baca. Satu, dua, tiga.
Nah, ini sebuah perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi, ya kan? Jadi Rasul Paulus tuh kasih pesan ke jemaatnya, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita garis bawahi kata kerjakan. Nah, saya coba cari eh, kata kerjakan dari ayat ini sesuai dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Jadi kerjakan, kerjakan kalau menurut bahasa Yunani itu katergosomai. Katergosomai ini arti harafiahnya itu mengerjakan sampai tuntas, menghasilkan, mewujudkan, membawa kepada hasil. Nah, ini sebenarnya yang lebih jelas. Kata kerjakan ini menghidupi dan mewujudkan keselamatan yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, ya, menghidupi dan mewujudkan keselamatan yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya simpulkan, ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keselamatan. Setuju? Jadi kita tidak serta-merta sebagai orang Kristen itu kita yakin kita pasti selamat. Enggak. Kalau menurut pandangan saya tidak. Tidak. Karena apa? Karena hidup kita bukan cuma sampai hari ini. Bukan cuma sampai besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan orang berpikir selalu mau hidupnya panjang umur. Buktinya apa? Setiap ulang tahun kita dinyanyiin panjang umur. Ya kan? Nah, jadi di dalam kehidupan kita, kalau tadi dikatakan kerjakan secara harfiah itu mengerjakan sampai tuntas, sampai tuntas, sampai hidup kita tuntas di dunia. Kerjakan keselamatan itu. Jadi saya dan teman-teman jangan sampai berpikir sekali Yesus ya pokoknya udah selamat. Jadi hidup mau ngapain aja, mau berbuat dosa lagi, dosa yang sama. Pokoknya masa bodoh. Kita udah dapat jaminan, enak amat. Enak amat. Kalau ada jaminan seperti begitu, masuk Kristen muda, nggak usah ada penginjilan, nggak usah ada misi. Orang-orang semua mau masuk Kristen. Bahkan kita sama-sama tahu kan, bicara tentang kekristenan, itu sulit untuk daging kita mengikuti. Contohnya, ya kita nikah aja harus 1 kali seumur hidup. Cerai nggak boleh. Ya kan, kalaupun cerai karena perzinahan, ya nggak boleh nikah lagi. Karena ketika nikah lagi artinya apa? Artinya kita terjebak dalam hidup perzinahan. Perzinahan seumur hidup. Nah, orang Kristen, segala sesuatunya diatur. Karena apa? Karena mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar logika. Karena mengenal Tuhan itu harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Oke, nah, jadi saya di hari ini saya mau bagiin, nah, hal apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, oleh saya dan teman-teman untuk benar-benar bisa mempertahankan sebuah keselamatan yang kita dapat, yang tadi saya katakan itu adalah anugerah. Anugerah yang dari Tuhan di Efesus itu kan. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, ingat, bukan. Kalau saya dan teman-teman punya duit untuk beli satu produk yaitu keselamatan tentulah akan kalah. Karena di luar sana masih banyak konglomerat-konglomerat yang duitnya nggak terbatas bisa beli produk keselamatan.
Kalau saudara-saudara berpikir dengan berbuat baik, ya, dengan menabur, memberi makan anak-anak panti asuhan, janda-janda miskin, menurut iman kita itu tidak menyelamatkan, tidak menyelamatkan. Justru kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh kematian Yesus, cara hidup kita harus berbuat baik, dan itu. Jadi kita tuh dapat dulu selamatnya, baru kita berbuat baik. Bukan kita berbuat baik dulu, baru kita bisa selamat. Karena apa saya bilang? Karena kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, dari 10 kebaikan yang saya dan teman-teman buat, apa ada satu aja yang tulus? Satu aja yang tulus dari dalam hati. Bahkan ya, ketika kita jadi orang tua ya, kita jadi orang tua, kita punya anak, kita membesarkan anak-anak kita dengan kasih ya. Tapi di hati kita punya sebuah harapan. Wah, nanti hari tua saya, anak saya harus menjamin hidup saya, harus mau ngurusin saya. Kalau menurut saya pribadi, itu adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena kasih kita kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita itu busuk. Ada udang di balik batu. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita berbuat kebaikan untuk anak kita mau hidup hari tua kita dijamin oleh anak kita. Nah, itu busuk kan? Ada udang di balik batu. Jadi, keselamatan itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Karena Alkitab juga berkata Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Dan faktanya tidak ada satupun orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Semuanya bisa kelihatan. Nah, kalau sekelas Nabi Samuel saat dulu mencari anak Isai untuk dijadikan Raja Israel sebagai pengganti Saul, Nabi Samuel aja salah kan? Karena 7 anak Isai berperawakan tinggi, bagus, tegap, nggak dipilih Tuhan. Dan Tuhan memilih anak Isai yang terakhir yaitu, nah, Daud. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yaitu mengenal Bapa, mengenal Bapa. Jadi keselamatan itu bukan hanya sebuah produk agama. Ingat, keselamatan itu bukan produk agama. Tapi keselamatan itu bagaimana caranya kita tuh mengenal pribadi Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, saudara-saudara pasti punya rumah lah. Saya mau katakan, nah, ketika saudara-saudara berdiri di depan rumah saudara, ada satu orang yang tidak saudara kenal, boleh nggak masuk? Pasti jawabannya nggak boleh. Saudara-saudara pasti akan nanya, kamu siapa? Kamu mau mencari siapa? Apa keperluan kamu? Pasti kita tanya. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal Bapa, saya katakan jangan harap kita bisa masuk ke rumah Bapa. Nggak mungkin. Atau kita yang pura-pura kenal. Kita pura-pura kenal. Karena kita berpegang pada ayat yang tadi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya kenal kok. Saya kenal. Tapi ketika kita pura-pura kenal, ketika orang itu pura-pura kenal Bapak, Pak Sugi ya? Iya, apakah saya sebagai Sugi bisa langsung mempersilahkan masuk? Kan belum tentu. Saya akan tanya, siapa ya kamu? Ada apa ya? Kita ketemu di mana ya? Kalau udah connect, oh iya, alurnya udah connect. Oh iya, saya dipertemukan sama kamu dengan ABC waktu itu di sini dan urusan ini. Oke, oke, silakan masuk duduk. Nah, itu orang kenal. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kenal nggak Bapak? Atau kita dikenal nggak Bapak? Atau jangan-jangan kita sok kenal aja, anak-anak Tuhan. Sok kenal aja. Nah, saya mau bagiin bagaimana caranya mengenal Bapak. Ya, tidak lain tidak bukan yang mengenal Bapak cuma satu, firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi, kalau kita mau mengenal Bapa, ya kita harus baca firman. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak mungkin mengenal Bapa. Bahkan, ya kan, kita tahu Yesus pernah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari proses dilahirkan sampai harus mati di atas kayu salib. Itu semua pun dari firman kan? Bayangkan kalau kita nggak baca dari firman, artinya kita cuma tahu katanya, katanya, katanya. Saya mau katakan tidak ada satupun orang di dunia ini tidak berdosa. Tidak terkecuali para hamba Tuhan. Tidak terkecuali saya. Mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, mau laki-laki, mau perempuan, mau hitam, mau putih, siapapun. Semua berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kita butuh Yesus. Ketika kita menghadapi dakwaan iblis di pengadilan tata putih, Bapa melihat pribadi Yesus, bukan melihat kita orang berdosa. Ya, kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 10 ayat 30 itu jelas tertulis perkataan Yesus, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi bicara tentang mengenal Bapa atau dikenal Bapa, itu dibuktikannya finalnya nanti. Ketika kita menghadapi pengadilan tata putih. Itu nanti, bukan sekarang. Sekarang kita bisa trial and error. Ayo coba semua metode yang diajarkan oleh kekristenan atau kita baca Alkitab untuk kita mengenal Bapa. Jadi kalau kita nggak mau baca baca firman, percaya deh saya bilang, kita tidak akan pernah mengenal Bapa. Nah, kalau kita nggak pernah mengenal Bapa, jangan harap kita bisa masuk rumah rumah Bapa. Karena apa? Orang boleh sibuk melayani, orang boleh berpuasa di dalam 1 bulan 10 hari, bahkan 30 hari, bahkan makan 1 tahun, paling cuma 3 bulan atau 2 bulan aja sisanya puasa. Boleh, boleh. Tapi ingat, belum tentu mengenal atau dikenal Bapa. Boleh melayani dari Sabang sampai Merauke. Boleh melayani. Bahkan boleh kita dijadiin alat sama Tuhan untuk menyembuhkan orang, untuk buat mujizat. Tapi itu bukan sebuah jaminan kita dikenal Bapa atau kita mengenal Bapa. Karena apa? Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Silakan baca sama-sama. Matius Matius 7 ayat 22 sampai 23. Nah, baca sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Nah, jelas di ayat ini ditulis pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, ini kan cerminan hamba Tuhan ya. Atau orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dikasih kelebihan, dikasih talenta sama Tuhan, mohon maaf. Bahkan keren ya, sampai bisa buat mujizat. Tapi kalau kita mau baca ayat selanjutnya, pada waktu itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ngeri.
Jadi tidak ada jaminan, bahkan seorang hamba Tuhan pun itu mengenal Bapa. Bisa jadi orang melayani itu karena paksaan. Bisa jadi orang itu melayani karena mau mau jadi terkenal, mau memiliki nama baik, mau dianggap keren, banyak motivasi orang. Cuma sampai pada akhirnya, Bapa yang berterus terang, aku tidak mengenal. Kasihan deh lu. Bisa setiap hari, setiap minggu kita berbicara tentang firman Tuhan. Tapi kita nggak dikenal. Nah, sama halnya seperti proses menjalin sebuah hubungan pacaran lah. Atau pernikahan. Awalnya kenalan, setelah kenal, ya kan, bergaul, bergaul. Yang kedua, kita harus mengasihi Bapa. Karena apa? Karena kasih itu paling paling sangat penting. Kasih itu harus menjadi sebuah landasan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih. Makanya kan hukum yang utama dan terutama kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Nah, jadi saya mau coba jelaskan, coba sampaikan demonstrasi kasih yang Yesus buat saat di atas kayu salib. Kenapa kita anak Tuhan itu harus memiliki kasih? Kenapa kasih itu benar-benar harus menjadi sebuah dasar atau landasan hidup kita? Nah, kalau kita baca, ini keadaan Yesus saat sudah disalib ya. Teman-teman, bayangkan Yesus sudah disalib dan kita tahu kan, di samping kanan dan samping kiri Yesus itu ada penjahat ya, yang disalib juga. Nah, kalau di Matius 27 ayat 44, Kitab Matius mencatat, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Jadi, pas saat Tuhan Yesus disalib, nah penjahat kanan kiri itu mencela dia, pasti ngomongin katanya Tuhan, katanya anak Allah. Kalau anak Allah, kamu turun dong, udah itu bantuin kita turun. Ah, kamu pembohong, bla 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 bla, ya kan? Mencela, mencela tuh ngejek, ngejek. Ah, anak Allah gadungan, anak Allah. Ah, kamu penipu, ya kan? Ejekan. Tapi kita kan dengar, kita baca kan, ada salah satu dari mereka yang di sebelah kanan itu bisa mendapat belas kasihan Tuhan. Mulai hari ini kau bersama dengan aku pergi ke Firdaus kan. Nah, itu kita baca nih di Lukas 23 ayat 34 kemudian 39 sampai 43. Enggak usah di ini, enggak usah ditayangin biar saya yang baca karena ini panjang. Jadi, kalau di Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Jadi di Lukas 23 ayat 34, Yesus berdoa, ampunilah mereka, ampunilah orang-orang yang menyalibkan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian saya loncat di ayat 39. Nah, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, seorang ya, seorang. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di ayat 40, tetapi ada seorang yang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak, juga tidak kepada Allah, sebab engkau telah menerima hukuman yang sama. Nah, ini penjahat yang satunya ya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya kan, kemudian perkataan Yesus yang ajaib itu 42, lalu ia berkata, penjahat yang tadi ya, yang mulai sadar. Nah, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, ini perkataan Yesus yang ajaib. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada kamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi apa yang Matius tulis dan apa yang Lukas tulis itu berbeda. Matius cuma ejekan, cuma celaan. Nah, tapi Lukas menulis bahwa Yesus berdoa untuk mengampuni, untuk meminta kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia karena dia tidak mengerti. Nah, ini saya mau katakan ini. Ada kasih yang tulus, kasih yang benar-benar agape ya, kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu berdoa kepada Bapa, itu benar-benar dia tuh menjadi apa ya, pendamai antara Bapa dengan orang-orang yang bersalah. Jadi dia berusaha menjadi jembatan untuk orang-orang itu datang kepada Bapa dengan mengampuni. Nah, penjahat yang satu masih belum tobat, yang kiri, tapi yang kanan dia bisa mengerti bahwa Yesus benar-benar mengasihi. Jadi kasih yang Yesus pancarkan untuk orang-orang yang bersalah kepada dia itu dengan caranya meminta Bapa mengampuni, itu menggelitik penjahat yang di sebelah kanan. Makanya dia bilang ke temannya, kalau lu disalib itu wajar karena menerima apa yang kita perbuat kan. Tapi orang ini nggak bersalah apa-apa loh. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar sudah mendapat kasih Tuhan sendiri. Sebenarnya kitalah orang-orang berdosa yang Tuhan doakan itu. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seringkali. Nah, sekarang saya mau tanya, Yesus disalib karena apa? Karena menebus dosa-dosa kita. Artinya, setiap kali kita berbuat dosa, artinya kita sebenarnya berusaha menyalibkan Yesus kembali. Bahkan saya katakan dari awal, tidak ada satupun orang yang tidak berdosa, tidak terkecuali hamba Tuhan. Jadi seringkali secara tidak sadar, kita itu menyalibkan Yesus. Maunya menyalibkan Yesus berkali-kali. Karena apa? Karena tanpa penyaliban itu, tidak akan ada pengampunan dosa. Nah, makanya saya kasih ilustrasi, nggak tahu di sini udah belum. Di hati kita tuh cuma ada tahta. Di hati kita tuh cuma ada tahta. Di hidup kita lah cuma ada tahta. Kalau kita biarkan Yesus bertahta dalam kehidupan kita, artinya apa? Artinya kita menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan kedagingan kita. Tapi kalau kita membiarkan daging yang bertahta atas hidup kita, ya kita nyalibin Yesus adanya. Nah, jadi sebagai orang yang mengasihi Yesus, kita harus benar-benar berawas-awas ya, mawas diri di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai secara sengaja kita menyalibkan Yesus lagi. Jadi kasih Yesus itu bisa buat penjahat yang kedua, yang sebelah kanan itu, di detik-detik akhir kehidupannya, dia bertobat. Karena apa? Karena dia melihat kasih Yesus. Mendoakan. Nah, untuk itu kita anak Tuhan. Kita perlu mengasihi.
Bapa, mengasihi. Kita sudah diajarkan, ya, sorry. Saya kasih ilustrasi yang gampang lah. Ketika teman-teman jatuh cinta kepada seorang wanita, pasti tentunya teman-teman akan berkorban. Kalau yang normal saya rasa ya. Kalau jatuh cinta, sayang sama pasangan, sama wanita, ya kita akan berkorban. Baik harta, baik uang, baik waktu, tenaga, kita akan berkorban. Kalau mencintai wanita dengan cara gebukin, ya saya cuma bilang ya itu sih, apa ya? Ya bukan cinta lah itu sih. Cinta yang aneh kali. Ya kan? Kalau Tuhan kita, karena cintanya, dia mau disalib untuk menebus dosa kita. Kita pun harus mengasihi Bapa. Karena tanpa mengasihi, tanpa cinta itu, saya percaya kok, kita sebagai anak Tuhan menjalani kekristenan kita itu bullshit. Saya bilang itu omong kosong. Itu cuma sebuah liturgi, itu cuma sebuah apa ya, agama kepercayaan bawaan orang tua mungkin. Atau ya ikut-ikutan aja, keren-kerenan aja, biar oh karena lingkungan saya Kristen, ya saya harus jadi Kristen, bla bla bla. Jadi kalau tidak ada kasih, kalau kita tidak bisa mengasihi Bapa, istilahnya gini loh. Kalau kita diibaratkan kita tuh sebuah anggur yang bisa dikecap oleh lidah Tuhan. Mungkin kita tuh anggur yang plain, anggur yang tanpa rasa, atau bisa jadi anggur busuk. Tapi kalau kita mengasihi Bapa, bisa jadi kalau kita mengasihi Bapa benar-benar, kita menjalani kekristenan ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, ketika kita ibadah. Itu ada sebuah anggur manis yang kita dapat berikan kepada Bapa yang dikecap. Ya memang manis. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita tidak mengasihi Bapa, ya saya bilang, itu palsu, itu bohong. Kita Kristen itu bohong. Jadi kita bilang, ya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu bohong, itu lip service. Makanya saya mau katakan kalau kita tidak mengasihi Bapa, ya kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Setuju? Jadi kita harus mengasihi. Nah, yang ketiga, jadi tadi yang pertama kita harus mengenal, setelah mengenal kita mengasihi. Nah, baru yang ketiga. Kalau kita sudah mengasihi, baru kita bisa melakukan kehendak Bapa. Kalau kita sudah mengasihi. Kalau kita belum mengasihi, kita melakukan kehendak Bapa, percaya dia, pasti kita dengan sungut-sungut. Pasti dengan beban, menjadikan beban. Pelayanan itu sebuah beban dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengasihi Bapa. Enak juga tidur daripada baca firman pagi-pagi saat teduh. Ya kan, enak juga pergi ke mall kita makan daripada kita harus ngunjungin orang-orang yang mungkin bermasalah atau orang yang berkekurangan dan kita doakan, udah itu udah doa, kita nabur lagi, ya kan? Kalau kita tidak pernah mengasihi Bapa, hal itu akan beban dalam kehidupan kita. Saya katakan tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan atau full timer, sudah merasa terbeban dengan tugas-tugasnya, itu saya katakan, hati dia sudah mulai condong. Seperti Raja Salomo di akhir hidupnya. Condong dengan dunia. Nah, ketika kita bisa mengasihi, kita akan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, saya kasih ilustrasi yang sangat mudah, yang biasa kita temui. Ya ketika kita berpacaran. Kalau kita pacaran, mau tengah hari badai, mau malam, mau hujan batu, kalau perlu hujan api juga. Ketika pacaran membutuhkan pertolongan, pasti akan datang kok. Pasti akan datang. Itu tandanya apa? Menjadikan pacar kita itu prioritas utama dalam kehidupan kita. Dia adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah sama,
dengan melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, artinya kita mau menjadikan Bapa itu prioritas utama dalam kehidupan kita, nggak yang lain. Dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya Bapa aja dulu. Kalau di Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 tertulis, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah itu, melakukan kehendak Bapa itu menjadikan Tuhan prioritas utama. Karena ada tertulis, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintahku." Jadi, saya balik lagi nih. Kenapa? Kasih itu penting sangat sekali. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang paling besar? Kasih. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu tidak mengasihi aku, tidak mungkin bisa melakukan semua perintahnya. Tidak mungkin melakukan semua kehendak Bapa. Itu hanya pura-pura, itu hanya kepepet, itu hanya apa ya? Oh, karena saya butuh. Saya sebagai full timer, ya saya butuh penghasilan. Ya udah, pura-pura melakukan kehendak Bapa. Yang penting gembala menilai, oh baik nih kerjanya segini. Oh baik nih, sama kita pun. Ingat perkataan saya tadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Jadi dia Allah yang nggak bisa dibohongin, Allah yang nggak bisa disogok sama apapun, bahkan dengan perpuluhan kita, dengan buah sulung kita. Dia Tuhan yang tidak bisa disogok, dia tidak bisa KKN. Nah, kemudian kalau melakukan kehendak Bapa itu apa? Memilih kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Namanya juga melakukan kehendak Bapa. Kita melakukan kehendak pacar kita untuk datang, ya kita melakukan kehendak dia dulu. Walaupun mungkin diri kita butuhnya, lagi butuh, oh harusnya mandi dulu. Kita bisa jadi, ah mandinya nanti aja. Karena pacar saya butuh buru-buru. Sama. Seberapa berani kita memilih kehendak Bapa dibandingkan kehendak sendiri. Oh hari Minggu waktunya kita ke gereja. Tapi tadi malam saya habis nonton final Piala Dunia. Jadi saya ngantuk. Ah, Tuhan sih baik lah. Tuhan sih baik lah. Saya tidur aja dulu. Ya, kehendak Bapak bersekutu bersama-sama berdoa, memuji Dia. Tapi kehendak kita tidur karena ngantuk. Kita dapat contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di Matius 26 ayat 39. Ini perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap nih. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Nah ini kehendak Tuhan kan. Ini kehendak Yesus sendiri. Yesus sebagai manusia. Jikalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa? Karena secara daging Yesus ngeri, takut. Sampai ayat kalau diterusin kan peluhnya seperti darah. Karena penderitaan yang akan dia hadapi dia udah tahu. Tapi kalau kita teruskan, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, coba kita selidiki hati kita. Seberapa banyak sebenarnya kita tuh mengingini kehendak kita aja yang dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan coba di dalam setiap doa kita, ada nggak sih kita tanya Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami? Atau kita kayak debt collector datang ke Tuhan,
Tuhan saya mau ini semua. Doanya permintaan. Bahkan permintaan itu ketika kita belum dapat, kita akan selalu protes setiap hari kayak anak kecil yang minta mainan kadang-kadang guling-guling. Di mall pun guling-guling, biar apa? Biar dipenuhi. Saya mau katakan ketika kita nggak bisa memilih kehendak Bapa yang didahulukan, kita selalu memilih kehendak kita untuk dipenuhi. Saya mau katakan, ya kita bukan orang-orang yang dewasa. Karena cuma anak-anak kecil yang kehendaknya mau dipenuhi setiap hari. Atau setiap dia meminta. Sekali lagi saya katakan, perkataan Tuhan Yesus atau doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu bukan doa yang mudah untuk pribadi dia sebagai seorang manusia. Karena sebuah penderitaan yang mengerikan dia akan hadapi di depan. Tapi dia bisa berkata, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Teman-teman terkasih, jadi hari ini kita udah sama-sama belajar bahwa keselamatan yang kita dapat adalah sebuah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Anugerah terbesar melalui kematian Yesus Kristus. Nah, tetapi anugerah itu harus benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah pintar melakukan semua. Enggak. Saya katakan tadi, tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah atau berdosa. Nah, jadi kita harus belajar sebagai orang yang telah diselamatkan. Kita harus belajar, yuk, mengenal Bapa, mengasihi Bapa, dan melakukan semua kehendak Bapa di dalam setiap harinya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Karena saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak akan meninggalkan dunia ini. Caranya bagaimana ya? Yaitu masing-masing. Itu kebijakan Tuhan. Yuk, mari kita tidak hanya meyakini bahwa kita diselamatkan, tapi kita juga harus hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi seberapapun kesalahan kita, latar belakang kita yang lalu-lalu, lupain aja. Lupain. Karena Tuhan itu udah melemparkan semuanya jauh ke tubir laut bahkan. Tapi keputusan ada di tangan kita. Mau enggak? Kita hidup, kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saya mau ajak mulai hari ini, mari kita belajar semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan setia melakukan kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya, ya kita memperoleh bagian yang kekal, yaitu masuk ke dalam rumah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita tutup ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hamba-Mu selesai Tuhan berkata-kata, Tuhan, hamba-Mu selesai membagikannya, Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya, Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan teman-teman di lapas Cirebon sana, Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar, Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau Allah yang akan menuntun, Engkau Allah yang akan memberi penghiburan kepada setiap kami, bahkan Engkau Allah yang akan memeteraikan, Tuhan. Setiap firman yang telah ditabur pada pagi hari ini, Tuhan, itu benar-benar menjadi daging, menjadi nyata, Tuhan, di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Biar Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang Kristen yang gak hanya mau eh, memuaskan apa yang menjadi keinginan kami, Tuhan. Namun biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau, Tuhan, mengenal Engkau sebagai Bapa kami, mau mengasihi Engkau benar-benar, Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam,
Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang mau melakukan kehendak Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya ajak teman-teman semua berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Biarlah pada pagi hari ini, Roh Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap kita untuk mengenal Bapa, untuk mengasihi Bapa, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan setiap kita, mulai hari ini sampai selamanya. Dan biarkan tangan Bapa sendiri yang menggandeng setiap kita untuk terus masuk berada di dalam lingkaran anugerah-Nya. Dan biarlah cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus itu benar-benar mengalir dan meradiasi dalam kehidupan kita sampai menghabisi semua yang bukan dari Tuhan, semua yang jahat di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pembelaan dan perjalanan dari Allah kita, Tuhan, Allah Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungi ku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus